Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati rasulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wan nutqa bis sawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawahu hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, pada kesempatan malam hari ini sebadanya kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Rabbul Ghafur, karena dengan izinnya lah, atas rahmat dan hidayahnya lah kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan taat, melaksanakan ibadah, yang mudah-mudahan ketaatan dan ibadah yang telah kita lakukan masing diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi sababiyah, wasilah narik-narik rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pun seraya kita bermunajat, setiap ibadah yang kita lakukan yang tentu banyak kekurangannya, Allah Subhanahu wa taala menambal dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kehilapan dan kesalahan kita. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan ke junjungan kita Nabi Khotimul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan para rasul, nabi yang menjadi hamba terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wastana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umat yang nanti dia muljaza mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga pada kesempatan malam hari ini kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-86, 84 lah ya. 84 al-hikmah yang ke-84 ini, yang mudah-mudahan hikmah ini pun bisa kita petik pelajarannya, bisa kita pahami maknanya, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. In aradta ayyakuna laka izzun la yafna fala tasta'izanna bi'izzin yafna. In aradta, andaikan kamu menginginkan, jikalau engkau menginginkan, ayyakuna laka izzun la yafna, memiliki kemuliaan, kebanggaan, kehormatan, la yafna, yang tak pernah sirna, yang tak pernah habis, fala tasta'izanna bi izzin yafna, maka caranya ialah jangan mencari kemuliaan yang kemuliaan tersebut akan sirna, akan binasa. Nah, sehingga andaikan kita ingin mulia, ingin derajatnya tinggi, ingin mendapatkan kebanggaan, maka jangan mencari kemuliaan, kebanggaan dengan sesuatu yang akan sirna. Nah, qultu al-izzul ladzi la yafna,
kemuliaan yang tak akan pernah sirna itu kemuliaan apa saja? Yang pertama al-izzu billah, kemuliaan dengan Allah. Kemuliaan yang mulianya itu sababiahnya Allah. Ini kan pangkatnya arifin kelas tinggi ya Pak. Orang-orang muqarrab ini udah tingkat tinggi. Kenapa kamu merasa mulia? Kenapa kamu merasa bahagia? Ya billah, karena saya itu ada Allah. Dan nanti apa yang menyebabkan dan apa sababiahnya orang itu bisa al-izzu billah, merasa mulia dengan Allah, nanti itu akan kita terangkan. Nah, kemudian yang kedua, ada juga wal ghina bi taatillah. Selain merasa mulia dengan Allah, sekarang merasa mulia atau memuliakan diri bi taatillah, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mungkin kita banyak lakukan hal itu. Ingin memuliakan diri di hadapan Allah walaupun tidak di hadapan makhluk ya Pak. Karena tujuan kita tentu hanya ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ingin dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya al-izzu bi taatillah, dengan memperbanyak taat kepada Allah. Nah, andaikan merasa mulia atau mencari kemuliaan dengan Allah tak bisa, karena kurangnya ilmu dan kesempurnaan paham kita. Kemudian mencari kemuliaan dengan taat kepada Allah pun asa ragu-ragu. Kenapa? Karena taat yang kita lakukan banyak kurangnya. Akhirnya cara yang ketiga, wabil qurbi mimman tahaqqaqa izzuhu billah, yaitu selalu mendekat dengan orang yang mulianya dengan Allah. Selalu mendekat dengan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah anut ke orang yang anut ke Allah dan Rasul, kita ke bawah anut. Kan gitu jadinya Pak. Dekat dengan orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya, kita seakan-akan menjadi dekat kepada Allah. Makanya kan man atau Allah, man atau mayyuti'ir Rasul. Nah, barang siapa yang taat kepada Rasul, maka seakan-akan dia taat kepada Allah. Kalau kita langsung taat ke Allah kan susahnya bukan main. Kenapa? Ya Allah ya, kadang-kadang orang tahu. Ditanya sifat yang 20 kan kita kadang-kadang dulu mah hafal wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi. Tanyaan we hiji-hiji, ari wujud artina naon? Qidam artina naon? Baqo artinya naon? Kan sepakat kita diamnya. Karena memang susah banyak kenal dengan Allah, susah, sehingga mau taat ke Allah gimana yang kita taati gak kenal. Akhirnya kita taati manusia yang sangat kenal dengan Allah, yaitu Rasulullah SAW. Ya sama halnya dengan kita beribadah. Beribadah itu harus mengikuti arahan Rasulullah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sholatnya Rasulullah SAW, ibadahnya sesuai dengan Rasulullah SAW. Bagaimana kita mau mencari ibadah sholat saja contohnya, sholat yang sesuai dengan Rasulullah, sedangkan kita tidak dekat dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW ketika menjelaskan sholat itu nggak banyak teorinya. Kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kalau saya sholat perhatikan dan nanti ikuti. Kan seperti itu Pak. Ya, gimana kita mau mengikuti tata cara sholatnya Rasulullah sedangkan kita tidak melihat Rasulullah? Akhirnya gimana tuh? Kita mencontoh orang yang sholatnya melihat Rasulullah. Berarti kan kita juga sama dianggap seperti sholatnya Rasulullah. Kita mengikuti orang yang ibadahnya mengikuti Rasulullah. Nah, seakan-akan kan kita menjadi orang yang mengikuti Rasulullah. Makanya kan beberapa kali disampaikan, bermadhab fikih itu wajib atau tidak? Itu kan banyak yang nanya seperti itu. Bermadhab fikih itu wajib atau tidak? Ya tinggal kita balik ke ngikuti Rasulullah wajib atau tidak. Oh, untuk wajibnya udah bermadhab nggak wajib. Tapi kalau andaikan mengikuti perintah Rasulullah itu hukumnya wajib, maka bermadhab itu hukumnya jadi wajib. Kenapa? Karena dengan bermadhab kita mengikuti Rasulullah dengan cara yang paling simpel. Nah kan kalau bapak-bapak semuanya umpamanya, ayo sholat yang hitungan rukunnya itu nggak pernah dijelaskan dalam hadis. Ada nggak Rasulullah menyebutkan rukun sholat ada 17?
Pernah Pak? Atau Bapak baca Al-Quran, pernah nggak disampaikan dalam Al-Quran kalau sholat, nanti kalau wudhu itu harus niat. Nanti sesudah niat, biasanya kan kita sebelum, kalau madhab Syafi'i ketika wajah, nanti ngusap tangan. Ada nggak Pak? Ngusap tangan dalam Al-Quran? Nggak ada. Dalam Al-Quran itu cuma fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cuma 4 Pak. Ketika kalian mau sholat, kata Allah, maka kumbah wajah, tangan sampai siku, kemudian usap kepala, kemudian langsung ke kaki. Ada telinga? Enggak ada. Tapi Bapak sok diusap telinga. Berarti nggak ngikuti Quran ya? Nah, akhirnya kan mau mencari hukum ibadah langsung ke Al-Quran nggak sanggup, kemudian mau mengikuti Rasulullah nggak ngelihat, akhirnya kita mencontoh ibadah orang yang dekat dengan Rasulullah, mencontoh ibadah orang yang ngerti dengan Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Nah, sehingga bermadhab fikih itu jadi hukumnya wajib karena kita wajib mengikuti sholatnya Rasulullah SAW. Nah, sampai sini bisa dipahami dulu. Jadi 3 kemuliaan itu: mulia dengan Allah, mulia dengan taat kepada Allah, mulia juga dengan dekat sababiah, dekat dengan orang yang merasa mulia atau gagah mulianya itu sababiah Allah Subhanahu wa taala, atau dekat dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian fal izu billah, andaikan kita mau mencoba, gimana caranya saya mau mulia sababiah Allah. Fal izu billah yakunu bi ta'zimihi. 1, mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu kapan? Bi kulli syai'in wa ala kulli halin. Kapanpun dan keadaannya gimana pun. Kita kan terucap Allahu Akbar itu dan Alhamdulillah itu kan momen-momenan Pak. Kalau momennya nikmat baru kita agungkan. Tapi kalau momennya musibah, kadang-kadang kan jadi suudzon ke Allah. Teh kunaonnya ibadah teh geus getol tapi gering wae awak teh. Kenapa ya? Nah, sehingga ada bentuk suudzonnya kepada Allah. Nah, orang yang mulianya dengan Allah itu nggak boleh. Mau kapanpun keadaannya gimana pun harus tetap agungkan Allah. Wa ijlalihi, ngagungkan Allah. Wa haibatihi, haibah itu inggis ke Allah, takut kepada Allah. Wa mahabbatihi, cinta kepada Allah. Wa ma'rifatihi, mengenali Allah. Wa husnul adabi ma'ahu, baik adab bersama Allah. Kan susahnya bukan main Pak. Berbaik adab kepada Allah, bertata krama adab-adaban dengan Allah itu kan banyak sekali Pak. Ketika kita bisa ibadah kita dianggap menang sorangan, ini bukan udah suul adab ke Allah. Ketika kita meminta doa, pernah kita bahas ya Pak, ketika kita berdoa, kemudian keinginan kita yang lebih dominan untuk Allah Subhanahu wa taala ijabah, itu juga udah suul adab lah. Laras Pak. Nah, kemudian ya sudah tuh gitu mah saya pasrah sajalah dengan qada Allah, nggak usah berdoa aja sekalian, suul adab juga lagi. Akhirnya kita mah berdoanya kena suul adab, ketika nggak berdoa pun suul adab. Model-model kata Siti Robiatul Adawiyah, istighfarnya kita yang kena masalah, nggak istighfar pun masalah. Kenapa istighfar kena masalah? Karena ketika istighfar nggak pernah ada penyesalan dalam hati, sehingga ibadahnya kita pun butuh ditaubati. Nah, sehingga susahnya luar biasa gitu untuk menjadi orang-orang yang husnul adab mau. Kan pernah saya ceritakan, Kanjeng Nabi Yusuf itu suatu ketika hendak dipenjarakan beberapa tahun hanya karena sababiah Kanjeng Nabi Yusuf ngobrol atau nitip pesan ke orang yang dulunya di penjara dan sekarang sudah keluar. Kata Kanjeng Nabi Yusuf, bilangkan ke raja kalau di penjara ada orang yang dipenjara secara zalim. Malaikat Jibril turun, kata malaikat Jibril, hukumannya ditambah lagi. Kenapa? Karena masih minta ke raja dunia, sedangkan rajanya, para raja membukakan tangannya untuk engkau mintai pertolongan. Nah, kita kan boro-boro.
Su'ul adab kepada Allah kan nggak langsung ditegur sama Allah. Nabi Yusuf itu dalam keterangannya itu kata malaikat Jibril, andaikan kamu tidak bertobat dari hal ini, maka akan dicabut pangkat kenabiannya oleh Allah. Itu hanya gara-gara minta tolong ke raja. Padahal secara hukum sosial kita boleh atau tidak? Jangan sosial lah. Secara agama boleh nggak minta tolong ke orang? Bahwa saya mau bikin SIM, minta tolong ke Pak Polisi, boleh nggak kira-kira? Boleh. Akhirnya kan minta tolong ke orang lain nggak jadi masalah, Pak. Tetapi kalau Nabi dan Rasul jadi masalah. Makanya kan suatu ketika ada seorang sahabat bernama Thauban. Sahabat Thauban itu ini pernah saya ceritakannya. Rasulullah SAW mengajukan kepada sahabatnya sebuah sayembara. Akhirnya kata Rasulullah, man aroda an atakaffala lahu bil jannah. Siapa yang mau saya sebagai tanggungannya masuk surga. Jadi kalau dia penuhi persyaratanku, saya tanggung dia masuk surga. Yang lain kan ngadeg-deg. Wah, lamun ngacung sieun teu amanah. Lamun teu ngacung lebar surga. Karena kan dilihat dari sebelum-sebelumnya kan para sahabat yang masuk surga itu kan ibadahnya kan luar biasa hebatnya. Kalau dibanding ibadah kita kan kalahnya juga telak pisan. Akhirnya ada yang ngacung sahabat Thauban. Saya ya Rasulullah. Apa persyaratannya Rasulullah? Persyaratannya cuma satu, selama kamu hidup jangan meminta pertolongan illa billah, kecuali hanya kepada Allah. Siap nggak kira-kira? Nicikeun kopi ini kudu sorangan. Pada suatu ketika sahabat Thauban ini naik unta. Kemudian ketika naik unta mau mecut, ketebak angin pecutnya sehingga jatuh. Di bawah sudah ada sahabat lain yang mau mengambilkan. Apa kata sahabat Thauban? Cicing, sarik turun ke bawah, ambil sendiri. Sampai hal yang seperti itu pun gak minta pertolongan ke orang lain. Siapa kira-kira? Nah, dimulai dari ngopi yang sekarang harus nyeduh negeri sendiri kan. Nah, akhirnya kan sampai pada akhirnya sahabat Thauban ini mendapatkan surga karena sahabat Thauban radhiyallahu an dikenal dan diberikan gelar oleh Rasulullah as-shadiq al-wafi, orang yang jujur dan orang yang memenuhi janjinya. Karena sampai akhir ayat gak pernah meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi itu imkan, selagi itu memungkinkan. Nah, sehingga salah satu cara agar kita mau merasa mulia, menjadikan diri kita mulia, bukan berarti menganggap diri kita mulia banyak, tapi menjadikan diri kita mulia di sisi Allah ialah dengan cara baik adab-adaban bersama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan birridho bi ahkami, ridho dengan hukum-hukumnya Allah. Ridho dengan hukumnya Allah tuh apapun keputusan Allah yang diterapkan dalam hukumnya gak boleh diprotes. Karena kan masih banyak juga kan kadang-kadang beratnya hukum tadi. Dalam madhab Syafi'i salah satunya, Pak. Menurut Bapak kalau lagi safar dalam perjalanan, bagusnya dijamak jangan? Jamak itu lohor sama asar digabungkan, Pak. Nah, kemudian ada qashar. Qashar itu yang 4 jadi 2. Mudah kena jamak atau jamak kemudahan, qashar kemudahan. Tapi di madhab Syafi'i jamak itu sunnahnya bagusnya jangan dilakukan karena hukumnya jaiz. Jaiz itu hanya boleh saja. Bahkan di madhab Hanafi jamak itu bukan bagian dari fikih, artinya nggak boleh jamak sama sekali. Saya terangkan itu di beberapa jamaah, protesnya bukan main. Kenapa? Ya karena kan menurut hawa nafsu asa bagus kene di jamak. Karena memang dalam sejarahnya Rasulullah SAW ketika safar itu jarang sekali menjamak. Jadi di jamak itu jarang Rasulullah. Nah, cuma kalau qashar bagus dilakukan atau ditinggalkan? Qashar itu yang 4 jadi 2.
atau ada jak-jak kene gitu. Ngorak kene, jak-jak kene. Yang geus lah meni dua-dua langsung bae opat salatna. Itu malah makruh. Kenapa? Karena Rasulullah nggak pernah berpergian jauh kecuali pasti mengkosor sholat. Nah, hukum dengan ridho dengan hukum-hukum Allah itu jangan dipertanyakan lagi. Gitu. Nah, ini sekalian ya, genaheun namanya jamaknya kosor kan enak banyak. Jadi pas waktu lohor, sholat lohor 2 rakaat, beres lohor langsung asar. Tiba we di Tasik waktu asar. Itu asarnya sholat lagi jangan. Ya kan hari orang mending ulah ada atas tadi sesuai kan namanya, sesuai dengan nafsu kan gitu. Nah sehingga bagusnya jamaah jangan dilakukan. Nah ridho dengan hukum Allah itu sudah disebutkan oleh Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya setiap perintah Allah semuanya nggak ada yang di luar batas kemampuan. Kalau kita kan dalil itu biasanya dipakai untuk musibah. Allah nggak akan turunkan musibah di luar batas kemampuan. Padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu Allah tak pernah taklif, nggak pernah perintahkan seseorang di luar batas kemampuannya. Sholat nggak bisa berdiri ya duduk dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Makanya suatu ketika Sayyidina Abul Hasan As-Sadzili radhiyallahu an itu pernah dawuh gini, wallahi ma ra'aitul izza illa bidzulli. Demi Allah, saya tidak pernah melihat kemuliaan kecuali dalam kehinaan. Saya itu nggak pernah mendapati kemuliaan kecuali didapati di dalam kehinaan. Kehinaan apa maksudnya? Kehinaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu Pak, betapa harus hinanya kita, betapa harus berjuang kerasnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kan kita itu ngelawan hawa nafsu itu kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Menang dan kalahnya kadang-kadang banyakan kene kalahnya. Coba hari ini, besoknya gitu deui. Coba deui. Akhirnya kan lelah. Hati kita itu tersakiti. Kok ya bisa batur mah istiqomah orang muni hese bisa. Kan gitu banyak. Terus we dikereuyeuh seperti itu. Berada dalam kehinaan gak kira-kira? Seperti itu Pak. Geus nyaho hese der we dikereuyeuh. Paham maksud saya Pak? Udah tahu susah tapi terus we dicoba. Nah itu kan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah itu gak akan pernah bisa sampai istiqomah kecuali kita dawam terus mencoba. Nah maka kata Syekh Abu Hasan As-Sadzili, saya gak pernah mendapati kemuliaan kecuali orang yang terhina, orang yang terseok-seok, hatinya terluka dalam mengistiqomahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah seperti itu kita Pak? Ya, mudah-mudahan hari coba-cobanya mantos gitu. Nah akhirnya disarahan lagi oleh gurunya, yaitu oleh seorang ulama Maulaya Al-Arabi, Syekh Al-Arabi. Kata Syekh Al-Arabi, apa maksud perkataan saya tidak mendapati kemuliaan kecuali dalam kehinaan? Kata Syekh Al-Arabi, wa ana aqul wallahi ma ra'aitu zulla illa fil faqri. Kehinaan yang dimaksud oleh Syekh Abu Hasan As-Sadzili adalah fil faqri, yaitu fakir. Fakir itu apa? Butuh. Butuh itu apa? Merasa terus butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin fakir setiap kejayaan dia tinggalkan. Nah, tapi nanti jangan sampai karena kita baca ini jadi sedayana disedekah-sedekahkan ya banyak. Ya karena memang yang dimaksud juga fakir-fakir di sini adalah orang yang sangat hatinya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Nah mudah-mudahan walaupun kita nggak pernah sampai ke yang pertama, tapi mencoba untuk mendekati step yang pertama tadi, mulia sababiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal izu bi ta'atillahi bahwa bil mubadarati li imtisali amrihi wa jtinabi nahyihi wal iksari min zikrihi wa badlil majhudi bi tahsili birrihi. Adapun cara yang kedua, yaitu memuliakan diri kita dengan memperbanyak taat kepada Allah. Caranya ialah al-mubadarah limtisali awal amrihi, yaitu cepat-cepat mengerjakan perintah Allah.
Jadi perintah Allah tuh cepat-cepat diselesaikan. Wajtinabi nahyihi, jauhi sekuat tenaga haram-haramnya Allah. Wal iksari min zikrihi, memperbanyak zikir kepada Allah. Ini susah ya, memperbanyak zikir itu susah, luar biasa. Kadang-kadang lisan zikir ge hate malaweung urang. Nah, lisan tuh zikir tapi hati tetap malaweung. Bahkan wabadil majhudi fi tahsili birrihi, yaitu mengerahkan seluruh kemampuan untuk menghasilkan nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 hal cara mulia dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang terakhir, wa ammal izu bil qurbi mimman tahaqqaqa izzuhu fayakunu bi suhbatihi. Andaikan yang pertama susah, yang kedua pun ya taat kita yang kurang sempurna, ya sudah, kita menjadi mulia di hadapan Allah dengan cara dekat dengan orang yang mulia di hadapan Allah. Caranya gimana? Bisuhbatihim, selalu membarengi orang-orang tersebut. Ada gak pengaruh? Kira-kira kalau ketika kita berkumpul dengan orang yang soleh dengan berkumpul dengan orang yang kurang soleh, ada gak pengaruh kira-kira? Ada ya Pak ya? Makanya kata Rasulullah SAW, kalau kamu berbicara dengan orang yang benghar tapi gak soleh, berbicara, ngumpul dengan orang yang benghar tapi gak soleh, jangankan sehari, sejam ke atas, maka keinginan hubun duniamu pasti akan bertambah. Nu benghar tapi kurang soleh, ngumpul aja sejam aja, maka menggebu-gebunya hati kita ingin mendapatkan dunia itu pasti bertambah. Itu yang pertama. Kata Rasulullah juga, bahkan kata ulama, apa? Yaitu ketika kita berkumpul dengan orang yang fasik, dengan orang yang sering maksiat, apa yang akan timbul dalam hati kita? Al-jara'atu alal maksiyah. Gak usah lama berkumpul dengan orang fasik, gak usah lama berkumpul dengan orang maksiat, sejam saja berkumpul dengan orang maksiat, maka akan bertambah dalam hati kita keberanian untuk berbuat maksiat. Pasti itu. Walaupun tidak berbuat maksiat, karena beranggapan, wah eta nu maksiat wae teu diazab ku Allah. Itu yang maksiat geuninganan sehat-sehat wae. Eta yang maksiat geuninganan rezeki lancar wae, sehingga timbul keberanian untuk berbuat maksiat. Makanya dalam kitab Majalisus Saniyah itu, Pak, ada 2 orang hamba Allah. Nah, ini singkatnya saja, Pak. Yang satu udah ibadah tahunan, yang satu sudah maksiat tahunan. Tapi pada akhirnya yang ibadah tahunan ini bisiki setan. Kata setan tuh, nah ibadah tahun-tahunan tinggal itu nu dihandap dulur keneh lain, yang di bawah saja sudah tahun-tahunan maksiat geninganan sekarang masih sehat dan punya kesempatan untuk bertobat. Akhirnya yang di atas pingin ke bawah, yang di bawah tersungkur mabok geus tarik teuing, tersungkur. Dalam tersungkurnya tersebut bicara dalam hatinya, hari kieu wae kitu hidup teh. Sudah lama saya hidup dihabiskan dengan maksiat, wijeng maksiat. Dilihat saudara saya yang di atas ibadah, wijeng di ibadah. Sudah saya tutup maksiat saya ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu turun ke bawah ingin maksiat, yang satu ingin tobat naik ke atas. Yang atas kepleset, Pak. Nimpa saudaranya yang di bawah. Ya, dalam kitab Majalisus Saniyah, dari keterangan yang disampaikan oleh para ulama mensarahi hadis-hadis Rasulullah, yang atas nimpa yang bawah, maut dua nana. Kalau Bapak jadi malaikat digimanakan? Nu atas surga neraka. Bingung. Dan bingung. Yang atas pingin turun ke bawah, pingin maksiat. Yang bawah naik ke atas pingin tobat. Yang bawah adalah ini pantas gak dinerakakan? Nah ternyata keinginan yang bawah ini untuk bertobat kepada Allah itu yang bikin ridho Allah, sehingga yang bawah dimasukkan ke dalam surga. Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah rahmat, apapun bentuk maksiatnya diampunkan oleh Allah. Nah makanya kalau ada orang ahli maksiat dulunya, ini dalil yang ini itu jangan dianggap untuk yang depan ya Pak ya, tapi untuk masa lalu. Masa lalu kita penuh dengan kemaksiatan, ada kok contohnya masuk surga. Tapi yang atas karena keinginannya untuk berbuat maksiat, itu yang nurunkan bendunya Allah Subhanahu wa taala sehingga dimasukkan ke dalam nerakanya Allah.
Nah sehingga bapak-bapak sekalian, bisuhbatihim, berkumpul dengan orang-orang soleh itu menambah keimanan, menambah rasa cinta kita kepada Allah. Jangankan ngumpul ngobrol, Pak, lihat wajahnya aja ada ngaruhnya nggak? Lihat ulama-ulama soleh, Pak, ditinggali ya wajahnya, itu kok bisa nambah keimanan. Bahkan dilihat wajahnya aja bisa emun ke Allah. Ada manusia yang kalau kita lihat wajahnya tuh langsung eling kita ke Allah, Pak. Kalau kita kan beda, Pak. Orang kereling ke Allah, lihat wajah kita hilang sekali. Ini ada ulama, orang yang dekat dengan Allah, jangankan bicaranya, Pak, dilihat wajahnya saja sudah mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita membarengi orang-orang yang seperti ini, bersahabat dengan mereka, mengagungkan mereka. Kalau dikasih kesempatan kita khidmah ke mereka, bahkan wa husnil adabi ma'ahum, baik adab-adaban kita kepada mereka. Insya Allah itu akan menjadi kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dauh dalam Al-Quran, kata Allah, man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang mau kemuliaan, maka seluruh kemuliaan itu ada di aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man aradal ghina bi ghairi malin. Barang siapa yang menginginkan kaya tapi tanpa dengan harta, wal kasroh bi ghairi asyirah, dia ingin banyak tapi bukan dengan pasukan, bukan dengan suku dan bangsanya, falyantakil min zulil ma'siyah ila izzit ta'ah, maka pindahlah dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat. Insyaallah benghar bukan karena harta, banyak pun disegani pun bukan karena banyak pasukannya, bukan banyak balannya. Nah itu kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pemecut juga bagi kita. Dan ini sebagai penutupnya saya sampaikan. Dan sebenarnya masih banyak, tapi nantilah banyak kita sambung lagi. Kita bacakan sebuah hikayat yang mana ini berhubungan dengan orang yang mulia. Andaikan Bapak suatu ketika sudah bisa melakukan 3 hal tadi, mencari kemuliaan dengan Allah, mencari kemuliaan dengan taat kepada Allah, mencari kemuliaan dengan dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, nah, maka kemuliaan tersebut gak akan bisa dipadamkan oleh siapapun. Makanya kan kalau Allah sudah memuliakan seorang hamba, siapa yang mampu menghinakan? Dan ini ada kisahnya. Saya kisahkan, yaitu qadiyatur rajul allazi amaro Harun ar-Rasyid bil ma'ruf. Ada seorang laki-laki, tapi majhul, Pak. Di sini enggak disebutkan namanya. Suatu ketika dia bertemu dengan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini seorang pemimpin. Kemudian laki-laki tersebut amaro bil ma'ruf, mau amar ma'ruf, menyuruh Harun ar-Rasyid untuk berbuat sesuatu yang sesuatu itu nilainya kebaikan. Tetapi ketika disuruh tersinggung. Yang namanya presiden disuruh ke orang-orang biasa yang mungkin rada kesinggung. Akhirnya pahanako alaihi, marah besar. Pakola Harun ar-Rasyid tersebut nyuruh ke ajudan-ajudannya, arbituhu, ikat dia, mahabaglatin, diikat di samping bigal atau kuda lah cara orang mah, tapi sayyiatil khuluq, yang gak bisa diwarah, yang liar. Agar apa? Ditaktulahu, agar lari ke sana kemari sehingga membunuh laki tadi. Terus ditalian. Tapi palam takdi bihi syai'an, ditalian lepas. Kuda lompat, Harun ar-Rasyid laki-laki tersebut melepaskan diri. Akhirnya diperintahkan perintah yang kedua. Ya sudah, kalau nggak bisa mati juga, usjunuhu wa tayyinu alaihil bait. Ya sudah, sekarang penjarakan, terus bangun di atas penjaranya itu rumah, uruk sekalian. Dugi kemauan Bapak Alu dilakukan oleh orang-orang tersebut. Ini orang yang mulia di hadapan Allah tuh akhirnya bakal gini. Akhirnya setelah dipenjarakan, ditimbun dengan semen dan lain-lain, baru ia bibustani, barang geus beres, ajudan-ajudannya di taman dilihat. Lah, itu laki tadi. Padahal geus dipenjarakan. Kemudian ditanya oleh Harun ar-Rasyid,
Akhirnya pertanyaannya, faqala lahu man akhrajaka minas sijni. Enggak, saya mau tanya, siapa yang mengeluarkan kamu dari penjara? Maka kata laki tersebut, alladzi adkhalanil bustan, ialah zat yang memasukkanku ke dalam taman ini, yang mendudukkanku di atas taman ini. Nah kemudian ditanya lagi, waman adkhalakal bustan, terus siapa yang mendudukkanmu ke taman ini? Alladzi akhrajani minas sijni, ialah zat yang mengeluarkanku dari penjara. Ya, pertanyaannya gitu-gitu, jawabannya gitu-gitu. Kira-kira Bapak lah menanya gitu, dihabak mantan ke Bapak. Kunaon bisa keluar di penjara? Siapa yang mengeluarkan? Yang memasukkan saya ke taman. Siapa yang memasukkan ke taman? Yang mengeluarkan saya dari penjara. Akhirnya apa kata Syekh Harun Ar-Rasyid? Allazi fa'alima Harun annahu lam yaqdir ala zullihi. Maka sadar ini orang mulia dan tidak bisa diganggu oleh Harun Ar-Rasyid, gak bisa dihinakan oleh Harun Ar-Rasyid. Akhirnya Pak Amaro Harun ayurkaba ala dabbatin, sudah kamu tunggangi hewan ini, tunggangi kuda ini. Wa yunada alaihi ala inna Harun aroda ayuzilla abdan a'azzahullahu falam yaqdir. Setelah dia pergi, kemudian Harun Ar-Rasyid naik ke tempat tinggi, kemudian berteriak, hei, itu laki-laki adalah laki-laki yang Harun Ar-Rasyid hendak menghinakannya, tapi Allah memuliakannya, dan Harun Ar-Rasyid tidak bisa berbuat apa-apa kepada laki tersebut. Nah, ini salah satu hikmah atau qadiyah, kisah yang diambil dan dinukil dalam kitab ini yang menunjukkan betapa ada orang yang mulia di sisi Allah. Siapapun yang hendak menghinakan, maka orang tersebut tidak akan hina selama-lamanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahkan ini yang terakhir banyak ada kisah juga. Ini saya masih baca di kitab yang sama. Ada orang lagi haji ke Haram. Di tanah Haram tuh takaburan luar biasa. Merasa gagah, merasa mulia dengan apa yang dia punya. Mungkin rada beunghar. Kieu-kieu teh nya nu haji ini karere kabeh. Da Haram di teungeuna. Pakai sendal goreng patut, takabur luar biasa. Geus teu perlu dituntun-tuntun, saya mau pergi kemanapun saya bisa. Akhirnya yang merasa mulia tersebut pulang ke rumahnya. Pasoro ba'da zalika yatakabbarun nas. Selang beberapa lama jadi pengemis. Ketika ditanya oleh orang, kenapa kok bisa gitu, beheula karena luar biasa, geus beres hajian malah kerek luar biasa. Apa kata beliau? Inni takabbartu bi maudi'in yatawadhu bihin nas fa wada'ani bi maudi'in yartartabi'u bihin nas. Dulu saya kumuluhur, dulu saya takabur di tempat yang orang-orang pada tawadu. Saya takabur di tempat orang-orang yang pada tawadu, dan sekarang saya direndahkan oleh Allah di tempat orang-orang ditinggikan makomnya oleh Allah. Itu sababiahnya di tanah haram merasa takabur, kumuluhur, maka dihadapkan oleh Allah di tempat Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang lain. Nah, ini sehingga ya mudah-mudahan banyak yang seperti ini tidak terjadi kepada kita semuanya. Nah, ada sebabnya, tapi insya Allah lah kita akan bahas di lain waktu. Maka ada tambahan dulu atau pertanyaan, maka kita bahas bareng-bareng. Cekap pakai dengar. Ini udah paham semua berarti ya, insya Allah. Ya mudah-mudahan sih ada manfaatnya, dan mudah-mudahan sekali lagi banyak kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutupnya, nah ini saya akan sebutkan penyebab orang bisa dimuliakan oleh Allah. Ilam anna sababal izi allazi yutihillah li awliyaihi. Kenapa para wali, kekasih-kekasih Allah itu kok pada mulia-mulia? Apa penyebabnya? Penyebabnya Allah cinta ke mereka. Nah kemudian ketika ditanya lagi, terus apa penyebab Allah cinta kepada mereka? Nah maka sababnya Allah mencintai mereka karena mereka mempunyai sifat yang disukai oleh Allah. Nah, kemudian ditanya lagi, sifat yang disukai Allah itu dari kekasihnya apa? Yaitu az-zuhdu bid
dunia. Zuhud dengan dunia. Zuhud dengan dunia itu maksudnya apa? Barang rezeki yang ada tidak tidak memalingkannya dari Allah. Rizki yang telah Allah berikan tidak memalingkannya dari Allah. Rizki yang belum Allah berikan tidak memalingkan juga dari Allah. Nah itu yang disebut dengan zuhud. Bukan berarti zuhud itu bapak nggak boleh punya pangkat, bukan. Bapak punya pangkat, tapi pangkat bapak dipergunakan untuk mencari ridho Allah. Bukan berarti orang zuhud itu nggak punya kekayaan, bukan. Tapi kekayaan yang dititipkan dipakai untuk wasilah mencari ridho Allah. Nah itu sababiahnya. Mulia sabab cinta Allah sababiah sifat yang disukai, dan sifat yang disukai Allah adalah zuhud fid dunya. Rasulullah SAW pernah tahu, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad bima bi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia, maka Allah akan cintai engkau. Zuhudlah terhadap barang yang ada di orang lain, maka manusia akan cinta kepadamu. Ini salah satu cara hidup kita ya Pak ya. Kita tidak berharap dengan barang yang ada di orang lain, insya Allah orang lain akan cinta kepada kita. Kita zuhud dengan dunia, insya Allah Allah cinta terhadap kita. Nah panginten sakitu wae anu kami atur, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.